البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di kitab salat ya, bab yang ketiga, sunnatus shalah. Disebutkan pada pertemuan yang lewat ya, di antara syarat-syarat sah salat adalah berwudu, ya, bersuci. Demikian juga menutup aurat, ya sudah kita bahas sedikit panjang lebar. Kemudian ya menghadap ke arah kiblat. Kita masih dalam bahasan ini. Apabila dalam keadaan sholat wajib untuk kemudian menghadap ke arah kiblat. Ya, untuk bersungguh-sungguh. Kalau salah mengulang. Ya, kalau salah mengulang. Kalau apa? Ini kalau dia tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau sudah bersungguh-sungguh, sudah tanya sana sini, ternyata kemudian salah, tidak perlu diulang. Sekarang akan dibahas bagaimana kalau di sholat sunnah, bukan sholat wajib. Qala rahimahullah taala, hadis yang ke-8. Dan itu hadis yang ke-198 di buku ini. Wan Amir bin Rabi'ah, dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, di sebuah Muslim. Qala beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi, beliau sholat di atas rahilah kendaraannya. Ya demikian. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain an-nawafil, sholat sunnah, ya nafilah, tambahan. Kalau di sini cuma disebutkan di atas kendaraan itu aja. Nah, dia disebutkan bahwa ini bukan sholat wajib. Jadi beliau melihat Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya. Itu kalau dulu kendaraan berupa binatang, bisa onta, bisa tadi ya keledai, bisa bigol. Ini keturunan dari onta dan kuda, kuda dan keledai. Ya, bisa juga kuda. Ini biasanya adalah keledai dan onta. Haitsu tawajjahat bihi, kemanapun menghadap ya kendaraan tersebut dengannya. Dimanapun kendaraan itu menghadap, sudah Nabi menghadap ke situ. Tidak kemudian memperhatikan mana kiblat, mana bukan kiblat. Ya demikian. Jadi beliau sholat di atas kendaraan dimanapun kendaraan itu mengarah. Bahkan kalau kita ya mengarah ke arah timur, ya sudah menghadap ke arah timur. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan yumi'u bi ra'si, mengisyaratkan dengan kepalanya. Enggak mungkin sujud di atas kendaraan kan. Ini mengisyaratkan dengan ra'si, dengan kepalanya. Walam yakun yasna'uhu, ini yang penting. Walam yakun yasna'uhu fil maktubah. Dan tidaklah beliau melakukannya di maktubah, salat wajib. Ya, tidak melakukan salat wajib. Sebutkan oleh Imam As-Sunani, al-maktubah, al-murad maktubah allati kutibat ala jami' mukallafin, yang dituliskan, yang diwajibkan atas semua mukallafin. Yang mana maktubah? Ini salat wajib yang dituliskan kewajibannya, yang diwajibkan atas semua mukallaf. Ya demikian. Dan Nabi SAW sebagian mengatakan para ulama bahwa sholat witir bagi beliau itu adalah wajib. Ada makan begitu. Jadi maktubah di sini apa? Yaitu sholat wajib. Ini menunjukkan apa? Nabi tidak melakukan hal seperti ini di sholat wajib. Harus sholat wajib itu menghadap ke arah kiblat yang mampu. Ya apabila mampu. Kalau di pesawat kan sulit. Ya apalagi pas perjalanannya waktu itu umpamanya waktu maghrib dan asar terlewati sampai subuh, perjalanan yang panjang. Ya demikian. Maka ya semua punya fattaqullaha mastata'tum. Tetapi kalau kemudian dia mampu, ya nanti juga akan dibahas. Kalau dia mampu, ya seperti naik bis atau mau naik mobil atau bahkan naik kereta, turun. Walaupun sebagian juga sudah mengatakan kalau bis-bis itu nanti ketika waktu sholat mereka menjaga dan sebagainya. Ini sebagian tidak menepati. Jadi turun. Demikian juga kereta. Ya, bagaimana nanti kalau ya kita yang penting menyampaikan apa yang kita ketahui. Nabi tidak melakukannya ya di dalam sholat wajib. Berarti kalau sholat wajib bagaimana? Turun. Ya demikian.
Yang Nabi lakukan ini adalah ketika apa? Sholat sunnah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-9, wali Abi Daud, dan disebutkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala sahih ya. Di sini hasan. Min hadis Anas, dari hadis Anas Malik radhiyallahu anhu, wa kana idza safara, adalah beliau apabila safar, farada ayatatawwa, dan beliau ingin untuk melakukan tatawwu. Tatawwu dari taah. Ini maksudnya amalan ya yang dia itu sunnah, yang merupakan ketaatan. Apabila beliau ingin melakukan sholat sunnah, istaqbala binaqatihi, maka beliau menghadap dengan naqah, apa itu? Unta perempuan. Dengan untanya ke arah kiblat. Jadi di awal beliau menghadap ke arah kiblat dulu. Walaupun nanti yang disebutkan ini perbuatan Nabi. Ya, berarti perbuatan tidak menunjukkan bahwa itu wajib. Tidak mesti di awalnya harus menghadap kiblat, kemudian setelahnya enggak. Bukan. Ini sunnah saja. Di awal menghadap kiblat sunnah saja. Lalu bagaimana? Ya tidak apa-apa, umpamanya dari awalnya memang enggak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Nah, di sini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan perbuatan ini menunjukkan bimbingan, tidak wajib. Ya, demikian. Karena hadis yang baru saja kita sebutkan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarah dimanapun kendaraan itu mengarah. Jadi Nabi menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau apabila ingin melakukan sholat sunnah, maka beliau menghadap ke arah kiblat di atas unta beliau. Maka baru kemudian beliau bertakbir, takbiratul ihram. Tsumma sholat, kemudian beliau sholat haitsu kana wajhu rikabi, dimanapun mengarah wajah kendaraannya. Itu. Ini kendaraan mau kemana, maka tidak beliau memperhatikan arah kiblat. Jadi di awal saja. Wa isnadu hasan, dan sanadnya adalah hasan. Ya, demikian. Maka di sini dari hadis di sini ada beberapa permasalahan. Walaupun sebagainya sudah kita sebutkan tadi. Semoga Ibnu Abdul Barr wa ta'ala ajma'u ala annahu jaiz likulli man safar. Ijma' para ulama boleh bagi orang yang safar. Safar yang boleh untuk qashar, untuk sholat tatawwu sunnah di atas kendaraan. Paham? Ya, demikian. Ijma' boleh. Boleh sholat di kendaraan. Yumi ima'an, memberikan isyarat ya dengan kepalanya. Lalu bagaimana sujudnya? Ya jalus sujud akfat minar ruku', menjadikan sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Yang bisa ditulis bahwa kalau sholat di atas kendaraan, sujudnya adalah dia lebih rendah daripada rukuknya. Jadi disyaratkan saja kepalanya ke bawah. Kalau sujud paling rendah, kemudian nanti rukuk lebih tinggi sedikit. Ya itu. Wa tasyahud, kemudian tasyahud juga, salim, kemudian salam juga. Wa jalisun ala dabati, dia duduk di atas kendaraannya. Ya itu. Lalu bagaimana kalau kemudian sholat sunnahnya ini menaik kendaraan tetapi tidak safar? Tidak boleh. Dari yang kita sebutkan kan safar. Ya, jadi tata cara rukuk sujudnya adalah tadi disebutkan. Kemudian tadi apakah wajib untuk kemudian menghadap ke arah kiblat di awal sholat? Ya, seperti hadis Anas tadi. Kesimpulannya adalah jumhur ulama berpendapat tidak wajib. Ya, ini adalah benar. Ya, demikian. Adapun hadis Anas tadi adalah fi'lun. Al fi'lun la tazid dalalatuhu ala istibab. Perbuatan tidak menambah, ya pendalilannya itu melebihi dari istibab saja. Ini perbuatan Nabi menunjukkan disukai saja. Ya, demikian. Paham? Ya, demikian pendapat saya. Utsaimin, Syekh Mukbil dan yang lainnya. Kemudian bagaimana kalau kendaraannya itu luas umpamanya? Ya, kalau mungkin mampu menghadap kiblat, Dimisalkan seperti apa? Dimisalkan seperti kapal kan itu. Kapal ada tandanya, arah kiblat kemana-kemana. Kalau Kalimantan jelas itu, kan seperti cuma dari arah selatan sama utara aja ketahuan. Kalau sudah berjalan berarti ya kiblatnya atau ini. Ya, jadi kalau tempatnya luas, kemudian bisa digiring seperti di kapal ya dilakukan. Tapi kalau tidak mampu ya semampunya. Kemudian juga kalau di dalam kapal ya maka bahaya, tidak mungkin kita ke daratan kan itu. Ya kita sholat di kapal itu dan arah kiblat bisa diketahui. Kemudian juga sholat wajib di atas kendaraan bagaimana? Sebutkan ya, sebenarnya mengatakan ijma' ala adamil jawaz. Paham?
Ya, jadi sebutkan seperti Ibnu Battal, Imam Nawawi, demikian juga yang lain menukilkan ijma' para ulama tidak boleh ada muljawaz, tidak boleh sholat wajib di atas kendaraan. Itu. Lalu bagaimana di atas pesawat? Ini lain keadaannya. Demikian juga menaiki kapal, ya itu lain lagi keadaannya. Ya tidak mungkin seorang kembali ke daratan, dia menuju ke daratan yang lain. Ya demikian. Tapi kalau naik bis, demikian juga naik kereta, ya dikatakan oleh ya di sini dinukil Imam Nawawi bahwa sepakat para ulama tidak boleh ya sholat di atas kendaraan. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ketika sangat takut diserang oleh musuh, maka boleh juga yang sudah lewat di awal-awal boleh untuk menghadap kepada selain kiblat. Ya demikian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.